Halo semuanya, selamat datang di pembahasan sejarah kita kali ini. Jujur, saya benar-benar antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas sebuah kisah yang bisa dibilang udah lama banget terkubur. Kita bakal ngebongkar misteri suku Kalang. Pernah dengar? Nah, rekam jejak mereka ini ketutup sama mitos-mitos yang jujur aja nggak masuk akal selama berabad-abad. Jadi, ayo kita kupas tuntas lapisan mitos aneh ini dan lihat siapa mereka sebenarnya, pahlawan nyata dari kaum yang dulu dipinggirkan. Bagian pertama, mitos liar suku Kalang. Oke, kita langsung masuk aja nih. Coba bayangin kalian hidup di zaman dulu, terus dengar rumor gila kayak gini. Beneran ada manusia berekor di Pulau Jawa? Dengar-dengar sih gitu. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, rumor ini saking kuatnya sampai beneran masuk ke catatan studi akademis loh. Serius. Dan mitos punya ekor itu garu pemanasannya aja. Ada 4 mitos gila yang nempel banget sama suku ini. Pertama, ya mitos berekor tadi. Ini dicatat sama antropolog Jepang Mitsuo Nakamura tahun 1983. Katanya suku Kalang itu tawanan ekspedisi Bali Sultan Agung di abad ke-17 yang dipercaya keturunan Kerah. Wah, ada-ada aja ya. Terus yang kedua, mereka juga dibilang keturunan anjing. Ini gara-gara tahayul lokal dan ada ritual mereka yang namanya Gegum Regan, di mana mereka meniru gerakan hewan. Ketiga, nah ini agak beda. Mereka dirumorkan punya kekuatan super. Sakti Mandraguna buat ngangkat batu-batu raksasa pas bikin candi. Dan keempat, mereka dicap sebagai orang-orang liar, penghuni hutan yang berbahaya. Terus apa dampaknya? Semua kisah absurd ini berhasil lakuin satu hal, bikin suku Kalang benar-benar terisolasi dari masyarakat luas. Lanjut ke bagian kedua, melacak asal-usul sebenarnya. Sekarang kita geser dari mitos sensasional ke fakta sejarahnya. Kalian tahu nggak sih apa arti kata Kalang itu sendiri? Dalam bahasa Jawa, kata ini tuh secara harfiah berarti batas, dikurung atau dibatasi. Coba deh resapi maknanya. Namanya aja udah ngasih tahu realitas tragis mereka. Mereka ini adalah sekelompok manusia yang sengaja dipagari, disingkirkan dari masyarakat normal oleh penguasa zaman itu. Padahal mereka tuh udah eksis dari lama banget loh. Kalau kita lihat garis waktunya, suku Kalang dilaporkan bermigrasi dari daerah Kedah, Kelang, dan Pegus sekitar tahun 800 Masehi. Yang lebih gila lagi, di tahun 831 Masehi, keberadaan mereka udah nongkrong di prasasti kuburan candi di desa Tegalsari, Magelang. Ingat, ini jauh sebelum agama Hindu mendominasi Jawa, terus lompat ke abad ke-17, sejarah nyatat mereka sebagai tawanan perang dalam ekspedisi militer Sultan Agung. Jadi jelas ya, mereka ini bukan anak baru. Jejak mereka tuh udah ada jauh sebelum kerajaan-kerajaan Hindu besar berdiri. Pertanyaannya, kenapa sih mereka sampai diasingkan segitunya? Nah, kutipan dari antropolog Peter Johannes Veth ini ngasih penjelasan ilmiahnya. Katanya, suku Kalang itu punya fisik yang beda banget dari penduduk lokal. Kulit mereka legam dan rambutnya keriting, mirip sama suku Negrito di Filipina. Perbedaan fisik yang mencolok inilah yang di masa lalu, ya sayangnya malah memicu ketakutan dan ksenofobia di masyarakat. Tapi tunggu dulu, ada satu teori antropologi yang menurut saya menarik banget buat dibahas. Gimana kalau kata Kalang ini sebenarnya nyambung ke kata Klang dalam bahasa Khmer Kamboja? Kata Klang ini artinya manusia dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir, kemiripan arsitektur antara candi-candi di Jawa dan candi peradaban Khmer bikin teori ini jadi spekulasi yang masuk akal banget. Jangan-jangan mereka inilah para ahli pembangun aslinya. Masuk ke bagian ketiga. Pasukan rahasia Kerajaan Majapahit. Ini bagian yang paling ironis sekaligus luar biasa. Status mereka sebagai kaum buangan justru mengubah mereka jadi aset paling elit buat kerajaan raksasa, Majapahit. Gimana ceritanya? Pertama, mereka ditolak mentah-mentah sama sistem kasta Hindu yang ketat karena asal-usul nenek moyangnya dianggap ya nggak jelas. Kedua, mereka ditendang ke tempat-tempat paling ekstrim, rawa-rawa berpayah, puncak gunung tinggi, sampai tanah tandus. Ketiga, buat bertahan hidup, mereka terpaksa hidup nomaden pindah-pindah dari satu hutan ke hutan lain. Tapi coba perhatiin poin keempat ini. Tekanan alam yang brutal ini justru memaksa mereka berevolusi. Mereka tumbuh jadi manusia-manusia pekerja yang luar biasa tangguh, ulet dan tahan banting.
Dan disinilah letak kemenangan rahasia mereka. Petinggi Majapahit ternyata sadar sama kekuatan gila suku Kalang ini. Jadinya mereka diam-diam dipakai sebagai maestro pebangun candi yang kuat banget ngangkat batu-batu raksasa. Mereka juga jadi andalan buat nebang kayu skala besar buat proyek infrastruktur kerajaan. Nggak cuma urusan bangun-membangin loh, mereka bahkan direkrut langsung dari sekitar Gunung Lawu dan Magetan buat jadi prajurit tempur garis depan. Suku Kalang sukses jadi pasukan elit andalan yang ngebantu Majapahit menang besar pas ngadepi suku Dayak yang terkenal sakti-sakti itu. Tapi, siap-siap buat denger realita yang agak nyesek nih. Setelah mereka ngasih kontribusi yang begitu masif buat kejayaan kerajaan, apa coba balasannya? Penguasa kerajaan malah narik balik semua penghormatan mereka. Alasannya klise banget, karena karakter suku Kalang dianggap masih terlalu liar dan berbahaya. Jadi, begitu perang dan proyek selesai, mereka dibuang dan dilepas gitu aja kembali ke hutan lebat. Bener-bener sebuah pengkhianatan sejarah yang tragis banget kan? Bagian keempat, perlawanan kaum terpinggirkan. Tapi, suku Kalang ini bukan tipe yang pasrah nerima nasib gitu aja. Poin pentingnya ada di penelitian Heri Santoso tahun 2004. Dia nemuin fakta bahwa aksi nebang kayu ilegal yang sering dilakuin suku Kalang di desa-desa sekitar hutan, itu sebenarnya bukan sekedar kejahatan biasa, teman-teman. Itu adalah aksi perlawanan yang benar-benar udah diperhitungkan. Itu cara mereka, cara sebuah kelompok yang terpinggirkan, buat ngelawan balik penguasa yang selama ini nekan dan ngebuang mereka. Oke, kita lanjut ke bagian kelima, warisan budaya yang tersisa. Sekarang, walaupun tekanan dari luar itu gila-gilaan, suku Kalang ternyata berhasil ngejaga budaya internal mereka. Walaupun, harus diakui, dinamikanya lumayan kompleks. Di satu sisi, ada kelompok yang namanya Kalang Obong. Ini golongan laki-laki yang punya hak istimewa buat ngadain ritual sakral Kalang Obong. Kerennya, ritual ini di tahun 2018 udah diakui sebagai warisan budaya tak benda loh. Tapi di sisi lain ada Kalang Kamplong. Ini golongan perempuan yang ruang geraknya dibatasi karena dianggap tidak murni. Mereka nggak boleh ikut ritual obong, apalagi kalau sampai nikah sama orang luar komunitas. Jadi status di dalam suku tuh sangat ditentukan sama batasan gender dan kemurnian darah perkawinan mereka. Nah, di era modern ini, kebudayaan mereka berevolusi dengan cukup cantik. Sebagian besar orang Kalang sekarang udah memeluk Islam dan ngejalanin syariat di kehidupan sehari-hari. Tapi yang bikin salut, mereka tetap gigih ngelestariin ritual-ritual kuno warisan leluhur kayak Kalang Obong, Gegalungan, Gegerambekan, dan Nyayuti. Biaya ritual ini mahal banget asli, tapi tetap diadain karena ini ibarat lem sosial. Fungsinya buat merangkul dan nyatuin lagi anggota-anggota suku yang udah mencar kemana-mana. Walaupun ya, pasti ada juga beberapa anggota suku yang akhirnya mutusin buat ngelepas identitas tradisional mereka biar lebih gampang aja berbaur di masyarakat modern. Bagian keenam, kebangkitan di era modern. Yuk kita masuk ke babak terakhir dari pembahasan kita hari ini. Coba diperhatiin peta sebaran mereka sekarang. Mereka udah nggak lagi terjebak di pinggiran hutan yang keras. Suku Kalang sekarang udah tersebar dan hidup berdampingan di provinsi-provinsi besar. Di Jawa Timur, mereka eksis di Magetan. Di Jawa Tengah, sebarannya lebih masif lagi, mulai dari Cilacap, turun ke Kebumen, sampai Bagelen. Dan pastinya, mereka juga punya akar yang lumayan kuat di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bisa dibilang inilah kemenangan sejati mereka. Setelah berabad-abad dikucilkan dari sistem kasta dan ditempelin macam-macam mitos liar, hari ini, suku Kalang berhasil mematahkan itu semua. Mereka udah membaur dengan sangat baik. Mereka menikah dengan warga lokal, terbuka banget sama orang luar. Dan yang paling bikin kagum, banyak dari mereka yang sukses besar bertransformasi jadi pengusaha dan pebisnis perdagangan. Harmoni dan kegigihan benar-benar ngebawa komunitas mereka ke level yang luar biasa. Sebagai penutup, kisah suku Kalang ini kayaknya maksa kita buat mikir ulang dan ngebaca lagi buku-buku sejarah kita. Coba bayangin, kalau sekelompok manusia yang dulunya diusir ke hutan dan dicap sebagai manusia berekor, ternyata aslinya adalah pasukan elit penentu kemenangan dan maestro di balik candi-candi megahnya Majapahit, pertanyaan besarnya adalah, ada berapa banyak lagi kaum terpinggirkan di dalam sejarah yang diam-diam bertarung nyawa ngebangun kerajaan besar yang kita kagumi hari ini? Coba deh kalian pikirin itu. Makasih udah ngikutin pembahasan kali ini dan jangan pernah berhenti buat terus menggali sisi lain dari sejarah.